Oke, coba bayangin situasinya. Pagi-pagi, tanggal 23 Maret 2026, dunia tiba-tiba dikejutkan sama sebuah berita. Presiden Trump lewat media sosial mengklaim kalau pembicaraan damai dengan Iran lagi berjalan. Nah, setelah ketegangan berminggu-minggu yang udah di level tako, ini kode buat ancaman perang terbuka ya. Jelas ini kedengarannya kayak angin seger kan? Tapi, tunggu dulu. Cuma selang beberapa jam, Iran langsung keluar dan ngasih bantahan yang keras banget. Jadi, di satu sisi kita punya klaim, di sisi lain ada bantahan telak. Satu bilang iya, kita ngobrol, yang satu lagi bilang enggak, nggak ada obrolan sama sekali. Terus siapa yang benar? Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Nah, untuk ngerti, kita perlu mundur sedikit buat lihat gimana ceritanya kita bisa sampai ke titik ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, hitung mundur menuju konflik. Jadi, sebelum ada omongan soal damai, dunia itu justru lagi di ujung tanduk perang. Untuk bisa paham pengumuman Trump yang tiba-tiba itu, kita harus lihat dulu seberapa cepat situasinya memanas cuma dalam beberapa hari. Semuanya terjadi cepat banget. Amerika Serikat ngancam mau menyerang jaringan listrik Iran. Iran tentu aja nggak tinggal diam. Mereka balas ngancam infrastruktur regional dan bahkan surat utang Amerika. Hasilnya, wah, pasar global langsung panik. Harga minyak melonjak tinggi, bursa saham anjlok. Bener-bener gawat. Dan coba perhatikan deh waktunya. Pengumuman dari Trump itu keluar pas jam 7 pagi waktu bagian timur Amerika. Tepat banget pas pasar saham mau buka. Ini jelas bukan kebetulan. Ini langkah yang udah diperhitungkan banget buat langsung mendinginkan pasar dan mengembalikan kepanikan ekonomi yang lagi terjadi. Lanjut ke bagian kedua, membedah motif. Kita udah tahu apa yang terjadi. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa sih Amerika bikin pengumuman yang langsung disangkal? Dan sebaliknya, kenapa Iran kelihatannya kok nolak tawaran damai? Yuk kita coba bongkar apa yang ada di pikiran kedua belah pihak. Oke, kita mulai dari sisi Amerika dulu. Apa sih sebenarnya yang mau dicapai Gedung Putih dengan pengumuman yang jujur aja risikonya tinggi banget ini? Kalau dari sisi Gedung Putih, motifnya ada beberapa. Yang paling jelas yaitu tadi menenangkan pasar. Kedua, mereka butuh jalan keluar dari konflik yang kayaknya nggak berjalan sesuai rencana. Ini juga jadi cara buat menyelamatkan muka. Jadi, seolah-olah jeda ini adalah kemenangan diplomasi. Dan, bisa jadi juga ini cuma taktik buat mengulur waktu. Sekarang, ayo kita balik. Kita lihat dari sudut pandang Iran. Nolak tawaran damai pas lagi panas-panasnya konflik kan kedengaran aneh ya? Tapi ternyata, di balik penolakan tegas mereka itu, ada logika strategis yang dalam dan rasa nggak percaya yang udah mendarah daging. Nah, ini dia poin kuncinya. Buat Iran, ini bukan pengalaman pertama. Mereka ngerasa udah pernah kejebak di situasi yang sama. Gencatan senjata sebelumnya, menurut mereka cuma jadi akal-akalan buat ngasih waktu ke musuh buat siap-siap nyerang lagi. Jadi bagi mereka, jeda apapun tanpa ada jaminan yang jelas, misalnya pencabutan sanksi, itu sama aja kayak masuk ke perangkap. Dan jelas, mereka nggak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Oke, bagian ketiga, faktor Israel. Tepat di saat kita mikir urusannya udah rumit banget antara Amerika dan Iran, muncul pemain ketiga yang bikin semuanya jadi makin ribet. Israel. Mereka punya agenda sendiri, dan agenda mereka ini bisa banget mempersulit jalan menuju perdamaian. Dan ini yang bikin situasinya bahaya banget. Walaupun di media ada omongan diplomasi, di lapangan itu nggak ada yang berubah. Ribuan pasukan AS tetap bergerak menuju Teluk Persia. Ini sinyal yang jelas banget bahwa di balik semua kata-kata, persiapan perang masih terus berjalan. Terus, tiba-tiba bocorlah serangkaian tuntutan yang katanya berasal dari Israel. Tuntutannya ini benar-benar wow. Iran diminta berhenti total dari program misilnya, stop pengayaan uranium, dan macam-macam lagi. Dan yang paling penting, nggak ada sama sekali disebut soal pencabutan sanksi. Ini daftar tuntutan yang hampir mustahil diterima negara manapun, apalagi di tengah perang. Konsep ini oleh para ahli disebut diplomasi sabotase. Gini cara kerjanya. Tuntutan yang diajukan itu sengaja dibuat super ekstrim. Tujuannya bukan biar diterima, justru sebaliknya. Sengaja dibikin supaya pasti ditolak. Kalau udah ditolak, ya kesepakatan jadi mustahil kan? Dan konflik bisa terus berlanjut, yang ujung-ujungnya bisa mengarah ke kehancuran basis industri Iran. Lanjut ke bagian terakhir, jalan berbahayanya ke depan. Oke, jadi kita punya 3 pihak dengan tujuan yang beda-beda banget. Amerika mau keluar dari konflik, Iran mau jaminan keamanan dan ekonomi, sementara Israel mungkin menginginkan hasil yang lebih keras. Ini nih yang jadi dilema utamanya. Dengan kondisi kayak gini, apa masih ada jalan keluar yang damai? Kata para ahli, jalan keluar itu butuh momen Goldilocks.
Maksudnya momen yang singkat dan rapuh di mana situasinya pas banget buat kedua pihak. Seperti yang dibilang Trita Parsi, tidak ada pihak yang bisa mempermalukan pihak lain dalam situasi ini. Intinya, mereka harus sama-sama bisa pulang dan bilang ke rakyatnya kalau mereka menang. Pilihannya cuma dua, tenggelam bareng atau selamat sampai ke pantai bareng-bareng. Keduanya ini kayak lagi jalan di atas tali tipis. Amerika resikonya dipermalukan kalau sampai kejebak di konflik yang nggak ada menangnya. Di sisi lain, Iran juga berisiko. Kalau mereka terlalu menekan, mereka bisa kehilangan momentum buat dapetin kesepakatan yang sebenarnya mereka butuhkan. Masalahnya, waktu terus berjalan. Gencatan senjata yang simpel mungkin bisa dinegosiasikan dengan cepat. Tapi kesepakatan yang beneran rumit dan permanen, itu butuh waktu, paling nggak 10-14 hari. Dalam dunia diplomasi yang serba cepat, jendela kesempatan sesingkat itu berharga banget. Dan bisa jadi, jendela itu udah keburu tertutup. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah semua drama ini, apakah pengumuman Trump dan bantahan Iran itu sebenarnya langkah awal yang rapuh menuju perdamaian? Atau jangan-jangan ini cuma jeda yang mencekam, semacam ketenangan, sebelum datang badai yang jauh lebih besar? Jawabannya, apapun itu, akan menentukan nasib seluruh kawasan ini.